Bagaimana jika suatu saat nanti, besok, lusa, bulan depan, atau kapan saja, kalian bertemu dengan musuh lama, misalnya, musuh saat sekolah, saat nongkrong, atau musuh saingan usaha, atau bisnis. Apakah Anda akan menghadapinya? Apakah Anda akan meminta maaf, atau mencoba menghindar supaya tidak berhadapan dengannya? Time to face the music, Dom. Dalam film Fast and the Furious 10, cerita akan mengikuti keluarga Dom yang harus menghadapi musuh dari masa lalu mereka. Dom yang dulunya adalah seorang pencuri kelas kakap. Sekarang, dia telah meninggalkan kehidupan kriminalnya, dan memulai kehidupan yang berbeda. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, keluarga Dom harus menghadapi konflik dan tantangan yang melibatkan musuh-musuh dari masa lalu mereka. Untuk lebih memahami alur cerita film Fast X ini, kalian harus sudah menonton film Fast and Furious 8 dan juga 9, karena ceritanya saling berhubungan satu sama lain dan masih sama seperti film sebelumnya. Fast X selalu menampilkan aksi ugal-ugalan dan ledakan bom di mana-mana yang dijamin sangat beradrenalin. Kisah diawali dengan memperlihatkan kejadian di film kelima, alias Fast 5, di mana saat itu, Dom dan juga Brian sedang mencuri berangkas dari sekelompok mafia yang dipimpin oleh seorang mafia besar bernama Hernan Reyes. Yang mengejutkan adalah, Hernan ternyata memiliki seorang putra bernama Dante, yang saat itu, dia berusaha mencegah Dom dan kawan-kawan untuk melancarkan aksinya. Namun karena Dom memiliki keahlian mengemudi yang luar biasa, Dante tak dapat menyangkal kemampuan hebat Dom. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa ayah Dante yaitu Hernan Reyes meninggal karena mobil yang menimpanya. Kembali ke masa kini, kita berada di Los Angeles, Amerika Serikat, di mana saat ini, kita melihat Dom sedang melatih anaknya yang bernama Brian Marco, dalam seni mengemudi mobil yaitu ngedrift. Feel the car. Ketika itu pada hari yang sama, Ibu Dom tiba di rumah untuk mengadakan makan malam bersama. Tepat pada saat itu, Roman dan anggota tim lainnya mendapat misi dari agensi yang dipimpin oleh Mr. Nobody. Misi tersebut adalah untuk mencuri sebuah barang berharga di Roma, Italia. Dan yang memimpin misi tersebut adalah Roman. I am filled with very hard and not Up to some gold Lamborghini and 12 tanks. Pada malam harinya, setelah Dom menidurkan Brian, tiba-tiba dia mendapati kehadiran seorang tamu tak diundang, yang ternyata, dia adalah Chiver yang sudah babak belur. Dan ternyata, Chiver lah yang telah mengambil nyawa Elena mantan pacar Dom dulu. Mengetahui itu, Dom sangat ingin membalas dendam atas kematian Elena. Namun, Chiver datang dengan maksud lain. Dia ingin memberitahu Dom bahwa ada seseorang bernama Dante yang sedang mencari Dom dengan tujuan yang belum diketahui. I met the devil tonight. There's a war coming. Dom perlu meningkatkan kewaspadaannya karena Dante bukanlah orang biasa. Pagi ini, Little Nobody mewakili agensinya melaporkan bahwa berita yang diberikan oleh Chiver semalam adalah benar. Pada saat itu, terdapat kejanggalan ketika Roman dan yang lainnya disuruh oleh agensi untuk menjalani misi pencurian di Roma. Namun, ternyata Little Nobody mengungkapkan bahwa pihak agensi tidak pernah mengirimkan misi kepada mereka, sehingga dapat dipastikan bahwa ini adalah sebuah jebakan. Di Roma, Roman dan yang lainnya menjalankan misi mereka untuk mencuri barang yang ada di dalam sebuah mobil truk. Saat itu juga, Dom dan Letty juga tiba di Roma untuk mencegah mereka melakukan misi tersebut. Namun, dengan kecerdikan dan keahlian Roman dan teman-temannya, mereka berhasil mengambil alih kendali truk tersebut. Back is blind. Watch out, Lee! Time to shine! that's being steered remotely. Namun, tiba-tiba truk itu dikendalikan dari jarak jauh oleh Dante. Dan terkejutnya lagi, Tech menyadari bahwa barang yang ada di dalam truk sebenarnya adalah sebuah bom yang dapat menghancurkan seluruh kota Vatikan. Ooh, look who's here. Right on. Ramsey! We're being remote controlled. Saat itu
itu Letty akhirnya tertangkap oleh polisi. Sementara, Dom masih terus berusaha keras untuk menjatuhkan bom tersebut ke dalam sungai. Akhirnya Dom berhasil melakukannya dan selamat setelah menggunakan bis dan berhasil keluar dari jembatan. Beberapa waktu kemudian berita tentang kejadian tersebut menyebar ke seluruh dunia, yang menyebabkan Dom dan kawan-kawannya menjadi tersangka dalam kasus tersebut dan menjadi buronan. Kita beralih ke agensi di mana ada seorang wanita bernama Tess yang ternyata adalah anak dari Mr. Nobody. Di agensi tersebut, juga terdapat seorang pria yang berpengalaman bernama Ames yang ditunjuk sebagai pemimpin agensi selama Mr. Nobody menghilang. Ames sangat yakin bahwa Dom beserta keluarganya adalah orang jahat, karena mereka terlibat dalam banyak kasus kejahatan, seperti perampokan brankas, pencurian mobil, kotak amal masjid, ayam tetangga dan lain sebagainya. Karena keyakinannya itu, Ames sangat berambisi untuk menangkap Dom dan teman-temannya. Meskipun Ames memiliki pandangan yang skeptis terhadap Dom, Tess masih mempercayai Dom karena ayahnya Mr. Nobody juga memiliki kepercayaan kepada Dom. If we don't act, this blows back on all the millions of dollars, and at least one. Kemudian, Dom bertemu dengan Ibu Shaw, yang memberitahu bahwa Han dan juga Roman berhasil selamat dari kejadian sebelumnya. Namun sayangnya, saat itu Letty ditangkap dan dibawa oleh agensi tersebut. Dalam keadaan Mr. Nobody yang menghilang, mereka tidak memiliki informasi yang jelas tentang apa yang terjadi di agensi. Kemudian, mereka berencana menggunakan pesawat Airmas dan alat pelacak God-Eye untuk mencari Dom. Namun, Tess telah menghapus alat pelacak God-Eye, sehingga alat tersebut tidak bisa digunakan. Meet Toretto and the others' locations. Moved. Tess. Sementara di kediaman Dom, kita melihat Mia sedang menjaga anak-anak mereka, tapi tiba-tiba, dia diserang oleh pasukan agensi yang dikirim oleh Ames. Namun untungnya, John Cena yang berperan sebagai Jacob tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Mia dan anak-anak mereka. Ternyata, Jacob sebenarnya telah diinstruksikan oleh Dom untuk menyelamatkan Mia dan Brian, dan mereka harus segera pergi ke tempat pertemuan yang telah diberitahukan oleh Dom. Kemudian mereka segera kembali ke Italia dan bertemu dengan Dom di sebuah bar. Di sana Dom diberitahu oleh Tess bahwa agensi telah berubah sejak Ames menjadi pemimpin yang sangat ingin mengejar Dom. Tess juga menjelaskan bahwa orang yang memburu Dom adalah Dante, anak dari Hernan Reyes. Mengetahui itu, kemudian Dom meminta Tess untuk menyelamatkan Letty dari penjara dan mengajak Dom ke Rio de Janeiro untuk bertemu langsung dengan Dante. Di sisi lain, Jacob membawa Brian pergi menggunakan mobil tua miliknya, dan terlihat mereka sedang bersenang-senang. Sementara di penjara rahasia agensi, kita melihat Tess yang sedang berjalan dengan baik, sesuai janjinya kepada Dom, yaitu untuk menyelamatkan Letty. First, let's get you out of this cell. That scar on your left wrist. Sementara di Janeiro, Dom bertemu dengan teman lamanya yaitu si Panjul. Di sana juga, dia bertemu dengan Isabel, yaitu adik dari Elena. Kemudian, Dante tiba dan langsung memanas-manasi si Dom dengan memperlihatkan kekuasaan uangnya. Ia mengancam Dom dengan sejumlah pistol, namun untungnya ada Panjul yang berpihak pada Dom. Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah balapan yang membuat semua orang di sana senang. What you're thinking, and yes. Panjul dan Isabel juga ikut dalam balapan tersebut. Namun, sebelum balapan dimulai, Dante ternyata telah berbuat curang dengan meletakkan bom di bawah mobil Panjul dan juga Isabel. Saat ini Dom diberikan pilihan untuk menyelamatkan antara si Panjul dan Isabel, yang tentunya hal ini membuat Dom merasa bimbang. Dalam situasi yang sulit tersebut, Dom akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Isabel. Tapi sayangnya, Panjul akhirnya meninggal karena mobilnya meledak. Setelah mengikuti petunjuk dari Tess, Letty terbangun di sebuah fasilitas pengobatan. Tapi, saat itu dia malah bertemu dengan Chiver.
Kembali ke Dante, saat itu dia menggunakan peralatan canggihnya untuk melakukan pembobolan dan mengambil uang dari keluarga Dom, khususnya uang yang dimiliki oleh Roman dan MC. Sementara Jacob dan Brian, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk membuat penyamaran, dengan harapan, mereka dapat keluar dari negara tersebut dengan aman. Namun ternyata, mereka terkejut ketika mengetahui bahwa semua uang mereka telah habis dan mereka tidak dapat membeli perlengkapan atau barang-barang yang diperlukan untuk melawan Dante kembali. Tapi untungnya saat itu Roman tak menyimpan duitnya di bank, melainkan menyimpan uang cash di tubuhnya. Kemudian, mereka mencari seseorang di London untuk membeli peralatan seperti mobil dan lain-lainnya. So what I need from all of y'all. Saat ini mereka tiba di bandara dan menyadari bahwa keberadaan mereka akan segera terdeteksi oleh agensi melalui sistem CCTV yang ada di sekitar bandara. Sementara di pesawat, Imes sudah mengetahui bahwa Tess telah berhasil membebaskan Letty dan Saiful. Sementara Dom berbincang dengan Isabel di rumah Elena, mereka berdua merindukan Elena dengan sangat. Kita tahu, kalau Elena adalah seorang polisi yang sangat ingin menangkap Hernan Reyes, sehingga Isabel ingat kalau Elena pasti memiliki file tentang Hernan Reyes di London. It's helping us. Kemudian Ramsey membawa teman-temannya ke warnet untuk bertemu dengan teman online-nya yang juga seorang penjual barang-barang ilegal. Awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi beberapa saat kemudian, terjadi perselisihan antara Tubbs dan Roman. Hal ini disebabkan karena Roman tidak ingin mengeluarkan banyak uang. Thank you. Are you sure? Be my ass. My God, will you two just quit it? Beberapa saat kemudian, setelah melihat foto mereka di komputernya, ternyata si OP warnet ini berkhianat dan malah melaporkan mereka ke agensi. Sementara Dom dan Isabel, mereka menemukan file yang dimiliki oleh Elena, yang mana di dalam file tersebut, membenarkan bahwa Dante adalah anak dari Hernan Reyes. Mereka mengetahui bahwa sejak kecil, Dante sudah mengalami masalah gangguan kejiwaan. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Dante menjadi pemilik properti yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Dante. Lalu setelah ayahnya meninggal, Dante menjual semua properti itu, dan hanya menyisakan satu gedung kosong. I'm coming with you. Akhirnya Dom memutuskan untuk datang ke gedung tersebut. Namun, saat Dom akan keluar, dia melihat Imes yang menuju ke sana. Tapi untungnya, Imes dihadang oleh warga lokal. Sementara Jacob dan Brian, mereka berhasil menaiki pesawat menuju Portugal. Walaupun saat itu, Jacob tahu kalau di dalam pesawat tersebut ada beberapa anggota agensi, tapi dia berhasil memancing mereka ke toilet. Setelah itu, Jacob dan Brian berencana akan melompat dari pesawat ini menggunakan pesawat kecil yang telah disiapkan oleh Jacob sejak awal. Singkat cerita, Dom tiba di gedung tua tersebut. Di dalamnya, dia menemukan markas penelitian milik Dante untuk meneliti Dom. Kemudian, Dom mendapatkan telepon dari Dante dan kembali mengancamnya, yang ternyata, Dante telah tiba di rumah Elena untuk menangkap Isabel. Beberapa saat kemudian, Dom ditangkap oleh Imes yang telah mengikuti Dom sejak awal. Sementara Letty berusaha keluar dari penjara, namun ternyata, penjara ini terletak di tengah-tengah Antartika dan akhirnya ia pun berbaikan dengan Chiver. Maybe, but at least you'll be warm. Sementara Shaw membawa mereka ke tempat persembunyiannya Ramsey, memberitahu kalau Dante dan agensi kini sedang mengincar semua orang yang memiliki hubungan dengan Dom termasuk ibunya Shaw. Jadi mau tak mau, Shaw pun pergi untuk mengamankan ibunya. Dom yang tahu kalau Imes telah dipermainkan oleh Dante. Lalu mereka diserang oleh Dante yang sudah menangkap Isabel, sehingga pertarungan hebat pun terjadi. Untungnya, Tess datang tepat waktu dan mereka berhasil menyelamatkan Isabel yang ditahan oleh Dante. Dom! I'm listening to you. Hurting my new friends. Namun saat itu, Dante menggunakan kelicikannya lagi, dengan menembak mereka semua menggunakan sniper, hingga akhirnya, Tess berhasil tertembak juga, sehingga Dante mendapatkan Gold Eye yang disimpan oleh Tess. Tiba di Portugal, lebih tepatnya di tempat persembunyiannya Jacob. Di sana, mereka akan menunggu Dom untuk datang. Sementara, Roman dan Teach kembali berbaikan.
Knew I smelled something burning in here. Love you, man. Love you too, bro. Sedangkan Ramzi, dia mengetahui kalau Dante menggunakan Gold Eye untuk melacak anak Dom. Dan benar saja, Jacob akhirnya berhasil membawa kabur menggunakan mobil yang telah ia modifikasi menggunakan rocket launcher. Sementara Dom yang masih di pesawat, karena tidak ada pilihan lain, Dom akhirnya turun menggunakan mobil. Kemudian, dengan cepat Dom menghubungi Jacob untuk bergabung dengannya. Tapi sayangnya, rocket launcher mereka malah macet dan terpaksa Brian pergi ke belakang untuk memperbaikinya. Tapi tak selang lama, Brian akhirnya ditangkap oleh Dante, dan sialnya, mobil Jacob ternyata bocor sehingga dia tak bisa membantu lagi. Akhirnya Jacob mengorbankan dirinya agar Dom bisa menyelamatkan anaknya kembali. Sementara mobil Dom dijerat oleh 2 helikopter sekaligus. Namun, dengan kelihayannya Dom dia menggunakan nose sehingga Dom dapat mengalahkan 2 helikopter tersebut. Kemudian, Dom menyuruh anaknya untuk tenang dan akhirnya, dengan menggunakan teknik berputar, Dom berhasil menyelamatkan Brian kembali. Looks like Uncle Muscle won't be coming to the next bar. Yang ternyata Ames ini, sebenarnya adalah anak buah Dante, yang dari awal, Ames diam-diam masuk ke agensi untuk membantu Dante. Akhirnya Ames menabrak Dom menggunakan 2 truk tersebut. Namun, Dom tak kehabisan akal. Dia terjun ke sungai dari atas bendungan dan berhasil selamat, tapi tidak sampai di situ. Dante pun meledakkan bom yang sudah ia letakkan di bendungan. Suffering is over, Dom. Kembali ke Alaska, kita melihat Letty dan Chiver yang sedang berjalan di atas es. Namun, setelah beberapa lama berjalan, mereka akhirnya mendapatkan bantuan dari seseorang yang membawa kapal selam Rusia, dan ternyata, orang itu adalah Giselle, salah satu skuad Dom, yang dikira selama ini sudah mati. Selain kemunculan Giselle di akhir film, Hobbs terlihat sedang melakukan sebuah operasi FBI di lokasi kejadian. Terlihat juga di sana Hobbs menemukan sebuah ponsel yang berdering, lalu dia pun mengangkatnya, dan tidak disangka-sangka, orang yang menelpon itu adalah Hernan Reyes alias Samidi, dan ternyata, dia masih hidup karena waktu itu dia diselamatkan oleh Hobbs agar bisa dipenjara, dan kali ini Samidi akan bangkit lagi untuk balas dendam kepada Hobbs. Dan akhirnya, film pun tamat dengan ending yang mengsamidikan. Film ini mengajarkan kita bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, dan keluarga tidak bisa dibatasi oleh hubungan darah, karena, harus diakui banyak saudara-saudara yang kelakuannya seperti anak dajal, muncek orang Sunda mah, batur jadi dulur-dulur jadi batur, hap asakitu weti pusat mah. Hal penting buat kalian adalah, subscribe channel ini, supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.